Tuhan, selamat pagi. Ada sukacita dari Tuhan, amin. Puji Tuhan, kita boleh berkumpul kembali di minggu yang luar biasa ini, di bulan Juli ya, Juni, pertengahan tahun kita sudah melewati bersama Tuhan. Dan pagi hari ini mari kita lebih lagi menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau dekat terus dengan Tuhan. Pagi hari ini mari jemaat Tuhan, kita mau renungkan kasih Tuhan lebih lagi. Kita mau masuk dalam hadiratnya lebih lagi, sebab Dia menunggu di sana. Dia menunggu engkau datang, dekat dengan Dia, berbicara dengan Dia, dan Dia akan mengasihimu pagi hari ini lebih lagi. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh indah pagi hari ini Tuhan. Kami boleh hadir di tempat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan biarlah hadirat-Mu nyata di tempat ini memenuhi kami semua Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita renungkan kasih Tuhan lebih lagi pagi hari ini. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya.
dapati hati kami yang selalu setia. Biar Engkau dapati hati yang selalu rindukan Engkau Tuhan. Ajar kami terus mengasihi-Mu. Ajar kami terus hidup dalam Roh Kudus. Jesus. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan pada Tuhan. Kami mau beri yang terbaik bagimu, yang harum dan sejati. Saudara jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita katakan sama-sama bagi Tuhan kita. Haleluya. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Amin. Yang harum dan sejati. Terus ada buat kami semua, mengalir di hati kami Tuhan, dan kami mau lebih lagi bersorak bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nah, doa kami di dalam nama Yesus, haleluya, amin, haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita, amin. Katakan kanan kirinya, mari kita mau lebih lagi bersorak bagi Tuhan. Haleluya, sama kanan kirinya.
Ya, mari kita mau lebih lagi bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Ya, kita mau belajar lagu baru. Kita mau katakan, hai jiwaku, untuk memuji Tuhan selalu. Yes. Ketika dalam tekanan, ku akan bertepuk tangan, ku memilih untuk bernyanyi. Ku buang keluh kesahku, gantikan dengan pujian, ganti ratap dengan tarian. Kan ku angkat sekarang, oh pujian, walau di tengah badai, dengan imanku akan berkata, hai jiwaku, janganlah engkau gelisah, pujilah namanya yang mulia, jangan menyerah, tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus penolong yang sejati. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Ketika dalam tekanan, ku akan bertepuk tangan, ku memilih untuk bernyanyi. Kami mau buang semua keluh kesah kami Tuhan. Ku buang keluh kesahku, gantikan dengan pujian, ganti ratap dengan tarian. Kan ku angkat sekarang, kobar pujian, walau di tengah badai, dengan imanku akan berkata, hai jiwaku, janganlah engkau gelisah, pujilah namanya yang mulia, jangan menyerah, tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus penolong yang sejati. Haleluya, Yesus penolong sejati kita. Dan ku angkat sekarang, kobar pujian, walau di tengah badai, dengan iman. Mari kita taruh tangan di dada kita, katakan, hai jiwaku, yes, janganlah engkau gelisah, pujilah namanya yang mulia, jangan menyerah, tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus penolong yang sejati. Hai jiwaku, janganlah engkau gelisah, pujilah namanya yang mulia, jangan menyerah, tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus penolong yang sejati. Sekali lagi katakan bagi diri kita, janganlah engkau gelisah, pujilah namanya yang mulia, jangan menyerah, tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus penolong yang sejati. Tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus penolong yang sejati. Sekali lagi katakan, tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus penolong yang sejati.
Untuk itu kita mau lebih lagi bersorak bagi Tuhan. Sebab Dia Allah setia dan benar. Yes. Mari kita mau tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan kita. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Ayo sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yes, Dia Allah yang setia, Allah yang benar buat kita semua. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Mari kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kita merenungkan kasih Tuhan. Kita mau renungkan pengorbanannya di kayu salib, yang rela mati, bangkit dan naik ke surga untuk kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari kita merenungkan kasih Tuhan lebih lagi. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya, Yesus. Mari kita mau katakan, kasih Tuhan sungguh mulia, tak bersyarat, tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan sungguh berharga, kau tebus dosaku. Katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud. Sedang jemaat Tuhan, bukan berdiri.
Sungguh Engkau mulia, ajar namamu, ajar kuasamu, berikan yang terbaik untuk Tuhan kita yang agung. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Berfirman-Lah Engkau Bapa, berfirman-Lah, nasihati kami Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Bapa di surga. Terpujilah Engkau Allah yang kudus. Terpujilah Engkau Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kalau saat ini kami ada di tempat ini Tuhan, itu semuanya karena Engkau. Itu semuanya karena kekuatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Banyak hal yang harus kami alami dari hari demi hari. Namun senantiasa Engkau berikan senantiasa kekuatan dalam hidup kami. Hingga saat ini kami boleh ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami semuanya sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau lewat hamba-Mu Bapa. Biarlah semua kami yang ada di tempat ini boleh dikuatkan, boleh dihiburkan, boleh dinasehati, supaya kami menjadi orang yang lebih berdampak lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Haleluya. Selamat hari Minggu saudara. Haleluya. Shalom, apa kabar saudara? Kayaknya baiknya baru 50%. Apa kabar saudara? Haleluya. Coba saudara katakan yes, yes, yes. Adakah orang di sini? Haleluya. Katakan yes, yes, yes. Saya sudah siap menerima berkat Tuhan. Haleluya. Saudara, berkat Tuhan mau dicurahkan buat kita pagi ini, amin. Kita harus siap. Kalau kita nggak siap menerima berkat Tuhan, rugi. Kita pulang hampa, kita pulang nggak dapat jawaban, kita pulang kosong, rugi. Ya, sudah buang waktu, buang tenaga, buang biaya, semua untuk datang di tempat ini. Tetapi saya mau katakan buat kita semuanya saudaraku, mari kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Ya, saya tidak mau kalau saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan baru cuma saudara sendiri yang diberkati. Saya mau, saya sebagai pemberita firman Tuhan, saya juga mau diberkati. Amin saudara. Mari saudaraku, kita akan saling dukung, saling menolong, saling memberi support saudara, supaya kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Amin. Coba beri senyum dulu buat saya. Haleluya. Saya percaya semua saudara sudah
sikat gigi, ya sudah pakai Pepsodent, Sensodyne, apalagi formula segala macam ya. Saudara jangan takut buka gigi saudara untuk tertawa, untuk tersenyum dengan kekasih-kekasih kita ya. Sekarang sudah banyak yang nggak pakai masker ya, karena Tuhan sudah tolong, kita sudah dapatkan kekuatan. Mari senyum yang manis untuk saya dan kekasih kita di sebelah kanan kiri kita. Amin. Haleluya. Baik saudara, pagi hari ini saya akan mengajak setiap kita untuk sama-sama belajar. Karena saya juga masih mau belajar ya. Belajar apa? Belajar menjadi pribadi yang lebih sabar lagi ya. Mungkin saudara katakan, saya sabar kok. Sudah sabar, bahkan lebih ya. Kalau saya menghadapi anak-anak saya sabar loh. Menghadapi suami saya, istri saya, menghadapi tetangga saya sabar sekali. Saya orang yang paling sabar sekali. Saudaraku, betul sekali, saya angkat jempol kalau kita semua jadi orang sabar. Tetapi, ada tetapinya saudara ya. Firman Tuhan akan mengajak setiap kita supaya kita menjadi orang yang menjadi pribadi yang lebih sabar lagi. Ada kata-kata laginya. Lagi itu berarti apa? Lebih. Lagi itu berarti ada satu tambahan. Tambahannya yang positif. Men ya. Sabar iya. Lebih sabar lagi. Iya, lebih banyak lagi. Yang tadinya cuma 90% digenapkan menjadi 100%. Amin. Kita baca ayatnya di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 14. Oke. Kita akan baca sama-sama 2, 3 ya. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah hak mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Saudara, ini perkataan atau perkataan Rasul Paulus, suratan Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di mana? Di Tesalonika. Rupanya saudaraku, di Tesalonika itu banyak orang yang hidupnya tidak tertib. Di sana saudaraku, ada yang banyak mengalami yang namanya tawar hati. Hati kalau sudah tawar tuh gimana saudara? Hambar, hampa ya. Mau ngapain-ngapain itu nggak enak ya. Dan ternyata di Tesalonika banyak orang yang lemah dan tidak dapat perhatian, tidak dapat pembelaan. Makanya Rasul Paulus bilang, belalah hak mereka, belalah mereka yang lemah. Kalau kita melihat di dalam ayat ini, kenapa orang lemah dibela haknya? Kalau kita melihat ini orang yang lemah, mungkin bukan lemah karena tubuhnya sakit, tetapi kok kita lihat di konteks ini ada orang yang kurang mampu, yang harus diperhatikan. Rasul Paulus bilang harus diperhatikan kepada orang-orang yang sudah lahir baru di sana. Dan yang terakhir, sabarlah terhadap siapa? Semua orang. Ya. Nah, saudaraku, sesuai dengan tema kita mengekspresikan 9 buah roh. Dan puji Tuhan, bulan ini kita memasuki bulan kesabaran. Ya, sudah beberapa hari kita sudah bersaat teduh tentang kesabaran, dan ini merupakan hari Minggu pertama di bulan Juni ini. Kita mendengarkan firman Tuhan tentang kesabaran, dan nanti sampai akhir bulan Juli kita balik lagi ke yang berikutnya. Nah, saya tidak berkhotbah tentang yang tidak tertib, yang tawar hati atau yang lemah, tapi saya
berkhotbah hari ini tentang yang bagian yang terakhir, sabarlah terhadap semua orang. Makanya saya beri judul, kita belajar menjadi orang yang lebih sabar lagi, menjadi pribadi yang lebih sabar lagi. Kekasih dalam Tuhan Yesus, kata sabar itu berasal dari bahasa Arab, yaitu sobaro yasbiru, yang artinya menahan. Saudara, kalau bahasa Arab tentunya cara membacanya enggak seperti saya yang membaca, saudara. Kalau orang Arab dialeknya itu seperti ada lagunya, ya, ada seperti nadanya. Tetapi saya minta maaf karena saya orang Indonesia asli, jadi saya berkata membacanya seperti orang Indonesia, ya. Sobaro yasbiru, artinya yaitu menahan. Nah, istilah di Indonesia sendiri, saudaraku, sabar adalah menahan diri dari segala macam bentuk apa itu? Kesulitan, kesedihan, bahkan menahan diri dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak disukai atau dibenci. Sesuatu yang kita tidak suka, kondisi yang tidak nyaman, keadaan yang tidak mengenakan hati kita, kita harus hadapi dengan sabar. Kita harus hadapi dengan sabar. Kalau tidak sabar, saudaraku, kita menghadapi, contohnya saja kalau kita sekarang ini musim panas, ya, beberapa hari ini panasnya sungguh luar biasa, ya. Saudaraku, sampai AC saya itu enggak mempan, satu enggak kuat, saudaraku, akhirnya mati total. Yang satunya, saudaraku, ada bisa berfungsi tapi panasnya berkurang. Walaupun saudaraku di AC, tetapi tidak bisa pakai selimut, bahkan tipas-tipas lagi, saudara, ya. Sampai anak saya bilang, nanti kalau saya jengkel saya pasang juga ini kipas angin, ya. Karena apa, saudara? Saking gerahnya, saking panasnya, saudaraku. Sudah panas, tempat tidurnya sempit, kami berdua, haleluya, saudaraku bisa bayangkan. Kalau tidak ada kesabaran, yang ada apa? Ngomel. Yang ada apa? Persungutan. Tapi justru dengan saya mau membawakan firman Tuhan tentang kesabaran, Tuhan uji saya dari hal yang kecil supaya saya mau bersabar. Saya hanya mengucap syukur, Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, ya. Masih banyak orang di luar sana yang lebih susah dari saya. Masih banyak orang di luar sana yang kepanasan, yang tidak ada AC-nya, mereka tidak bersungut-sungut, mereka tidur kok dengan nyenyak, bisa sehat, ya. Saya masih bersyukur punya AC, ya, walaupun dinginnya sangat kurang, ya, tetapi paling tidak masih rasa enak tidur, ya. Saudaraku, itu suara itu terngiang terus di dalam kehidupan saya. Kamu kan mau bawa firman tentang kesabaran, ya. Mana sabarmu? Di manakah kesabaranmu, saudaraku? Di situ saya mulai bersadar, iya ya, saya sendiri yang kasih judul belajar menjadi pribadi yang lebih sabar lagi. Ada tambahan, artinya harus saya lebih dan lebih lagi, ya, supaya tidak ada persungutan. 1 Korintus pasal 13 ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Saudara, di ayat di dalam Korintus pasal 13 ini Rasul Paulus menceritakan tentang kasih. Dia memberitakan tentang kasih, menulis suratnya tentang kasih. Dan yang pertama adalah kasih. Makanya saudaraku, di dalam kita mengekspresikan 9 buah roh, yang pertama adalah kasih. Bulan pertama itu kita berbicara tentang kasih, ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Yang sudah kita pelajari dari hari bulan pertama, kedua, ketiga, itu kita tidak bisa tinggalkan begitu aja. Kita kan ada di bulan kesabaran itu. Selamat tinggal
kasih, selamat tinggal, sukacita, damai sejahtera, selamat tinggal. Tidak seperti itu saudaraku. Tetapi semua dari 9 buah roh itu terus bergandengan, terus berjalan bersama-sama. Ya. Mungkin kalau saudara lihat di warta kok ayatnya sama dengan yang bulan lalu. Ya memang saudaraku, karena apa? Karena bergandengan antara satu dengan yang lain. Itu tidak bisa dipisahkan, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ada di satu pokok yang sama, yaitu Yesus. Fokusnya hanya kepada Yesus. Kasih fokusnya kepada Yesus. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, semuanya fokusnya kepada Yesus. Jadi tidak bisa berjalan masing-masing. Termasuk di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 7 ini, saudaraku. Kenapa saudaraku saya ikutkan di ayat ini? Karena saudaraku, kalau kita mau menghadapi sesuatu, terlebih segala sesuatu yang kita tidak sukai atau kita benci, itu kita jalani hanya dengan kasih. Ya, kembali lagi ke bulan pertama, hanya dengan kasih. Karena kasih itu dikatakan menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan terlebih sabar menghadapi segala sesuatu. Segala sesuatu itu banyak hal yang terjadi, sabar, susah, senang, menderita. Itu termasuk di dalam kita harus sabar. Kita bisa berjalan bersama-sama dengan Yesus supaya kita bisa menghadapi atau menjalani tentang kesabaran tersebut. Nah, di dalam 1 Korintus tadi, saudaraku, Rasul Paulus mendefinisikan jenis kasih yang merupakan fondasi pelayanan itu dengan kesabaran. Jadi pelayanan Paulus saat itu kasih yang disertai dengan kesabaran. Jika seorang mencerminkan kasih kepada orang lain, saudara, ia harus memiliki yang namanya kesabaran terlebih dahulu. Sehingga kasih yang ada di dalam atau yang keluar dari orang tersebut merupakan kasih yang timbul dari kesabaran, kasih yang tumbuh dari kesabaran kita. Jadi kasih kita kepada orang lain itu murni, bukan kasih manusia yang bekerja, bukan kasih eros yang bekerja, tetapi kasih apa? Agape yang bekerja. Nah, dalam bahasa Yunani kata kesabaran secara literal memiliki arti dibutuhkan waktu yang lama. Ya. Tadi di dalam bahasa Arab, Yosaro Yasbiru. Haleluya. Dan di dalam bahasa Indonesia artinya menahan. Di dalam bahasa Yunani, saudaraku, membutuhkan waktu yang lama. Itu jenis kesabaran. Jadi kesabaran itu punya arti yang sama, tetapi mempunyai arti yang setiap negara, setiap bahasa itu berbeda-beda, tetapi cara mengucapkannya beda, tetapi artinya itu sama, intinya itu sama, yaitu menahan, bersabar. Kesabaran dari kata apa? Kata dasar sabar. Ya. Dan saudara, di dalam Alkitab berkata sabar menanggung segala sesuatu. Di dalam Tesalonika pasal 5 ayat 14 yang tadi kita sudah baca, sabarlah terhadap orang lain. Ya. Tuhan meminta supaya kita memiliki kesabaran terhadap semua orang. Bukan cuma sekedar pilihan menjadi orang sabar. Oh ya, saya pilih menjadi orang sabar. Tidak seperti itu. Tetapi itu adalah sebuah perintah. Katakan bersama saya, sebuah perintah. Ya,
itu sebuah perintah dari Allah sendiri atau sebuah keharusan di mana tidak ada alternatif lain selain untuk melakukannya. Melakukan apa itu, saudara? Kesabaran. Jadi kesabaran itu harus dan mutlak dilakukan oleh setiap orang percaya. Bukan cuma seorang pendeta, seorang pelayan, seorang pemain musik, WL singer dan lain sebagainya. Tetapi setiap orang yang mengenal Yesus Kristus harus ada di dalam hidupnya sifat kesabaran. Karena kesabaran itu akan membuahkan buah yang manis, buah yang enak, yang bisa dinikmati oleh orang lain. Dan saudara tahu kesabaran itu sakit, ya. Amin, saudara. Sakit. Ada pujian katakan, ada pujian, ada lagu dunia katakan sakitku di sini. Haleluya, saudaraku. Di dalam Yesus Kristus, kesabaran itu kita mengalami sakit yang mungkin, saudaraku, membuat harga diri kita itu jatuh, saudaraku. Tetapi, saudaraku, kita lihat hasilnya. Kalau kita bersabar bersama dengan Tuhan, kita lakukan itu dengan segala ketulusan hati kita. Wow, saudaraku, hasilnya akan sangat menggembirakan. Mengapa, saudaraku, kita harus menjadi pribadi yang lebih sabar lagi? Mari kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama adalah Tuhan panjang sabar terhadap kita. Ya, kita harus menjadi orang sabar. Kenapa sih? Karena itu tadi, Tuhan Yesus panjang sabar terhadap kita. Amin. Manusia seringkali tinggalkan Tuhan. Ya. Firman Tuhan bilang, Tuhan Yesus bilang, rajinlah berdoa, tapi enggak mau berdoa. Kalau bangun tidur jangan lupa berdoa. Bangun tidur jangan lupa saat teduh. Mau tidur jangan lupa mengucap syukur, berdoa. Enggak dilakukan. Seolah-olah kita enggak perlu itu yang namanya Tuhan. Seolah-olah kita tidak perlu mengucap syukur sama Tuhan. Toh saya sehat, toh saya tenang, toh saya kuat. Saudara, ini manusia kita, saudaraku, daging kita yang sebentar lagi akan hancur tanpa kekuatan yang daripada Tuhan. Enggak mampu, saudaraku. Ya. Hidup kita mau kemana, saudaraku, kalau kita tidak setia dengan Tuhan? Di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 16 bagian B, di sana dikatakan begini. Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Artinya, Yesus punya kesabaran itu tidak ada batasnya atau tidak terbatas. Katakan tidak terbatas. Ya, Yesus punya kesabaran itu tidak terbatas. Manusia sesabar apapun itu manusia, saudara, pasti ada batasnya. Tetapi firman Tuhan bilang, Yesus itu menunjukkan seluruh kesabarannya sampai di mana, saudara? Sampai dia mati. Matinya sangat mengenaskan, saudaraku. Secara manusia, saudaraku, dia tidak manusiawi, ya. Begitu, ya, sadis orang menyiksa Yesus sedemikian rupa. Tapi dia lakukan. Dia tunjukkan bahwa dia penuh kesabaran dengan manusia atau ciptaannya yang sudah mulai tinggalkan Tuhan, yang memberontak, yang tidak tahu diri, tidak mau berterima kasih kepada Allah. Yesus datang ke muka bumi ini, saudaraku, untuk menyelamatkan dunia. Di dalam Roma pasal 15 ayat 7, kita baca sama-sama. Oke, ada di depan. Ya, 2, 3. Sebab itu terimalah satu akan yang lain,
terimalah satu akan yang lain. Sama seperti siapa? Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi saudaraku, kalau kita menerima orang lain, dengar saudara, kalau kita menerima orang lain, walaupun musuh kita, walaupun orang yang kita tidak sukai, walaupun orang yang sering menyakiti hati kita, kita terima mereka apa adanya. Untuk siapa itu? Untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri. Kita itu tidak ada apa-apanya. Kita itu nol. Namun dari yang tidak ada apa-apa, dari yang nol itu saudaraku, Tuhan mau pakai kita untuk menjadi alat kebenarannya. Kalau saudaraku, saudara bisa lihat saya ada di tempat ini bisa berkhotbah, itu saudaraku, itu melalui proses yang sangat luar biasa. Saya harus mengalami jatuh bangun. Saya harus mengalami proses Tuhan. Saya harus mengalami didikan Tuhan yang luar biasa. Jadi saudara tidak, oh enak itu ibu pendeta tinggal ngomong aja di mimbar. Tidak saudaraku. Sebelum semua ini terjadi, sebelum saya memberitakan kebenaran firman Allah, saudaraku, itu Tuhan sudah berbicara dengan hidup saya. Tuhan sudah proses saya dengan kesabaran yang luar biasa. Ya. Masalah tantangan saudaraku yang saya hadapi sangat bertubi-tubi. Dan saya bersyukur sama Tuhan kalau Tuhan itu terus memberikan kekuatan dan kesabaran hingga hari ini. Saya boleh ada berdiri di sini itu semua karena Tuhan. Dan saya percaya saudaraku, bukan cuma saya, ya. Seorang pemain musik, WR, singer, bahkan multimedia sekalipun, pasti mereka juga mengalami proses Tuhan. Amin. Tidak semata-mata duduk di situ jadi multimedia, enggak. Pasti dia belajar dulu bagaimana cara mengoperasikan komputer. Amin. Demikian juga pemain organ, musik dan lain-lainnya. Mereka akan belajar terus. Tidak mungkin tiba-tiba, oh si A baru masuk di depan begitu, sini kok, apa main ini, bass. Bisa begitu saudara? Gak bisa, kacau. Ibadah akan kacau. Tapi justru dengan proses yang Tuhan berikan kepada kita, wow, ibadah kita jadi ibadah yang dahsyat. Ya, jadi kalau kita terima proses Tuhan, masalah tantangan itu memproses hidup kita. Supaya apa saudara? Kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Menjadi orang yang lebih sabar lagi untuk menghadapi semuanya. Kita menjadi orang perkenaannya Tuhan. Jadi saudaraku, kita harus menerima orang lain dan sabar terhadap orang lain karena Kristus telah lebih dahulu menerima kita dan sabar terhadap kita. Amin ya. Haleluya. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus menjadi orang yang lebih sabar lagi? Karena kita harus punya pengertian. Kenapa harus punya pengertian? Karena Yesus telah memberikan contoh. Dia punya pengertian terhadap umatnya itu sungguh luar biasa. Tidak ada batasnya. Amsal pasal 14 ayat 29a. Di situ dikatakan orang yang sabar besar pengertiannya. Orang yang sabar besar apanya saudara? Pengertiannya. Bukan besar kepala, bukan besar perutnya karena banyak makan, enggak. Tapi orang yang sabar punya pengertian yang banyak. Kenapa? Tuhan memberikan hikmat. Sabar, dengan kita bersabar, saudaraku, pengertian Tuhan itu terus berikan kepada kita. Firman Tuhan lain bilang begini, banyak mendengar, sedikit berbicara. Orang yang sabar itu seperti kita dengar dulu. Kita dengar apa lawan bicara, kita dengar dulu. Sampai saudaraku tuh di saat kita mendengar saudaraku, itu hikmat Tuhan turun. Pengertian Tuhan itu turun. Jadi ketika kita menjawab lawan bicara kita itu pasti dengan pengertian-pengertian yang dari Tuhan, tidak dengan emosi, tidak dengan mau-maunya kita sendiri, tidak saudaraku. Pengertian itu terus Tuhan tambahkan. Jadi
Di sini pentingnya kita punya pengertian yang daripada Tuhan, ya. Kita harus punya pengertian untuk menunjukkan apa? Kesabaran kita. Karena kunci dari kesabaran adalah pengertian. Haleluya. Lanjut ya. Yang ketiga, mengampuni kesalahan orang lain. Saudara, Yesus sudah mengampuni kita. Amin. Amin, saudara. Saudara rasa hari ini kalau Yesus sudah mengampuni dosa kita? Amin. Haleluya. Matius pasal 6 ayat 14. Yuk baca sama-sama supaya ngantuknya hilang. Suaranya kencang ya, supaya sampai di tetangga sana. 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah loh, mau diampuni enggak? Kalau kita mengampuni orang, saudara, sakit hatiku Ibu Pendeta, dia terlalu pahit, terlalu sakit Bu Pendeta. Kalau ada orang seperti itu, saudaraku, saya mau tanya, sakitnya seperti apa sih? Berdarah enggak? Luka enggak? Saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus sendiri, saudaraku, kalau Yesus itu jadi orang yang sakit hati, saudaraku. Waktu proses sebelum dia disalib, saudaraku, dia dihina loh, dihujat, diludahi. Saudara, seringkali kita lihat orang buang ludah di depan kita saja kita biasa tersinggung. Ih, ini orang sembarangan buang ludah. Ya, enggak. Seringkali manusia seperti itu. Tapi Yesus diludahi loh, kena di tubuhnya. Yesus dicambuk, bahkan ditombak. Haleluya. Apakah Yesus sakit hati? Enggak. Ya. Kenapa? Kita cuma tersinggung sedikit kita sakit hati. Kita kesenggol sedikit kita sakit hati. Enggak wajar sudah kita lakukan begitu. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Saya dulu seperti itu. Saya dulu orangnya cepat tersinggung. Saya tidak usah kasih contoh orang lain, nanti sudah tersinggung. Saya aja, saudara. Saya dulu, saudara, orangnya cepat tersinggung. Ya. Itu saya dulu. Tapi saya yang sekarang, saya yang sudah berubah. Amin. Kalau saudara bisa saya kuat seperti ini, saya masih bisa tertawa, saya masih bisa berdiri di sini. Itu semua apa? Berkat saya terus tersinggung, saudara. Ya. Karena saya disinggung terus, disindir terus. Makanya hasilnya seperti ini. Dan saya percaya, saya akan menjadi lebih lagi daripada yang sekarang. Amin. Doa saudara, haleluya, haleluya. Saudaraku, saudara akan lebih berharga lagi. Saudara akan menjadi orang yang lebih baik ketika saudaraku ada satu gesekan-gesekan yang terjadi dalam kehidupan saudara. Bagaimana kita mau mengerti bahwa nih saya sudah menjadi orang sabar? Bagaimana kita mau mengerti? Ya, yaitu dengan tantangan. Enggak bisa, saudaraku, kita langsung saya jadi orang yang sudah bebas dari ketersinggungan. Coba saudaraku, kita ada orang yang menyinggung kata-kata sedikit, tersinggung enggak? Nah, di situ kita bisa menilai. Kalau kita, saudaraku, mau menguji kesabaran kita, orang bicara apa saja kita tidak tersinggung, itu kita sudah pulih. Amin. Itu kita sudah pulih. Tapi kalau kita masih ada ketersinggungan sedikit pun, itu kita belum pulih. Dan kita harus cepat sadar datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Tuhan tolong ampuni saya belum pulih Tuhan, tolong pulihkan saya. Ajari saya untuk menerima orang apa adanya. Amin saudara. Saudara mau lakukan itu? Saudara itu lakukan firman Tuhan, bukan saya yang menyuruh, bukan. Tetapi firman Tuhan yang menyuruh. Jadi saudaraku, untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, kita harus selalu memberi kesempatan buat orang lain supaya berubah. Orang yang bersalah dengan kita tadi, kita mengampuni supaya apa? Memberi kesempatan buat dia supaya berubah. Kita menjadi apa? Mentor.
menjadi mentor. Dengan kita mengampuni orang yang salah dengan kita, itu namanya saudaraku, kita akan mementor dia supaya dia tidak lakukan hal itu lagi. Dengan cara menerima orang lain dengan segala keberadaannya. Katakan keberadaannya. Dan memberi pengampunan buat yang bersalah pada kita. Jadi saudaraku, sakit ya? Sakit. Manusiawi, iya manusiawi. Tapi, ada tapinya. Kalau kita berjalan bersama Yesus, semuanya itu kita bisa lewati. Amin. Semuanya itu kita bisa tanggung. Segala sesuatu kita bisa tanggung bersama dengan Yesus. Kita menjadi orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Haleluya, semua pintar. Yang terakhir, perlakukanlah orang lain dengan baik. Perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin perlakukan. Jadi saudaraku, orang lain mau kita begini. Saya ingin misalnya Bapak A ini atau Ibu B ini, Ibu B, saya mau ingin Ibu B ini baik dengan saya. Ibu B ini mengampuni saya, Ibu B ini mengasihi saya. Saya harus terlebih dahulu menerima dia, mengampuni dia, terima dia apa adanya. Supaya apa? Saya juga terima hal yang sama. Sekarang saya mau baca sama-sama di dalam Matius pasal 7 ayat 12. Sudah ada di depan. Oke, 2, 3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi sebelum Yesus datang ke dunia ini, peraturan ini sudah ada. Kata-kata menyenangkan orang lain itu sudah ada di dalam kitab hukum Taurat, di dalam kitab para nabi. Itu sudah mengajari bahwa kita harus perlakukan itu orang baik, orang lain itu dengan baik. Kenapa? Supaya orang lain juga melakukan kita dengan baik. Terlebih dahulu saudaraku, kita harus melakukan dengan baik kepada orang lain, balasannya kita pasti dapat yang baik. Perubahan harus di dalam diri kita. Kita ingin orang lain berubah. Kau berubah ya. Tanpa kita tidak ada perubahan dalam diri kita, saudaraku, itu semuanya omong kosong. Ya. Ada statement bilang begini, perubahan bukan perubahan, perubahan bukan perubahan sampai terjadi perubahan. Nah, muter kan? Perubahan bukan perubahan sampai terjadi perubahan. Jadi kita bisa melihat itu orang berubah atau diri kita berubah kalau diri kita merubah siapa? Merubah siapa coba diri kita? Merubah diri sendiri. Kok kita bisa merubah diri sendiri? Kita sudah tahu caranya kan? Oh, caranya begini Pak. Kita bisa merubah orang lain. Kalau kita bisa merubah orang lain berubah, kita berubah. Wow, saudaraku. Maka pengiringan kita sungguh dahsyat sama Tuhan. Di dalam Filipi 2 ayat 4 di sana dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini salah satu dari kita memperlakukan orang itu baik. Jangan kita menjadi pribadi yang egois, tapi kita menjadi pribadi yang rela. Ya, rela apa? Rela berkorban, rela mengasihi, rela mengampuni, ya, rela memperhatikan. Puji Tuhan. Maka kita akan bisa melakukan yang namanya kesabaran. Oke, saudaraku, kesimpulan dari firman Tuhan pada pagi hari ini, untuk kita menjadi pribadi yang lebih sabar. Perhatikan, berarti kita belajar mengenal orang lain lebih dekat. Terus berlatih menjadi lebih sabar lagi terhadap siapa? Orang-orang di sekitar kita. Kita belajar dulu dari orang-orang di sekitar kita, maupun orang-orang yang menyakiti hati kita, serta mengontrol emosi kita menghadapi tindakan orang-orang
yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kita. Nilai kita harus segini, kau harus begini. Tapi orang itu belum sampai segini, ya kita sabar. Kita jadi mentor buat dia. Setelah kita jadi mentor buat dia, dia akan bertumbuh. Ya, paling tidak dia harus sama seperti kita. Amin, saudara. Ketika kita mementor orang lain, saudara tahu, kita juga dimentor oleh Yesus langsung loh. Ya. Contohnya saudaraku di dalam BDK atau SPK ada yang namanya fasilitator. Fasilitator ini akan membimbing anak binaan, mementor. Yang anak binaan dengan yang mementor itu sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pembicara. Ya, sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Jadi yang mementor ini akan belajar dia akan belajar dari mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh pembicara. Otomatis ya, otomatis dia harus mendengar. Kenapa? Dia punya tanggung jawab dengan anak-anak binaannya. Ya. Bagaimana dia mau mementor anak binaannya kalau dia tidak tahu? Artinya, sementara kita bina orang, kita juga belajar. Itu bagusnya saudaraku. Jadi saudaraku siap-siap untuk jadi fasilitator. Jangan sampai kalau nanti dari Departemen Edukasi, Ibu A, Ibu B, Ibu C, Bapak A, Bapak B, jadi mentor ya, jadi fasilitator ya. Jangan deh saya, Cik Teti jangan saya deh, saya belum bisa. Enggak saudara, semua itu belajar. Ya, duduk sama-sama kita belajar. Kalau kita sama-sama belajar, sama-sama pintar. Kalau sama-sama pintar, kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Saudara, kita melihat Yesus sudah menerima kita, menunjukkan kasih setianya. Yesus sangat punya pengertian dalam hidup kita, dan Yesus sendiri yang sudah mengampuni hidup kita, dan Yesus melakukan yang terbaik untuk kita. Mari saudaraku, lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini, kita boleh sadar diri bahwa kita tidak boleh saudaraku melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Kita mau terima proses Tuhan dengan kesabaran. Saya minta pelayan Tuhan akan maju ke depan, sekaligus dengan pelayan perjamuan kudus. Kita saudaraku akan sama-sama belajar untuk bersabar. Tadi saya sudah katakan sabar itu sakit, sabar itu pahit. Ya, kadang-kadang mengorbankan harga diri kita. Ya, pelayan perjamuan silahkan. Tetapi buahnya akan manis. Buahnya akan bisa dinikmati oleh orang lain. Amin saudara. Terpujilah akan nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Kita akan berdoa supaya Tuhan lebih lagi memberikan pengertian buat kita. Kita angkat satu pujian terlebih dahulu. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita terima perjamuan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari, dosaku terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Ya dalam menatakan semua menyembah Tuhan, semua berkarunia lidah, semua memuji namanya, karena Dia yang adil, Dia yang sungguh luar biasa. Haleluya. Ya yang mengajari hidup kami supaya kami menjadi orang yang lebih sabar lagi. Banyak masalah, tantangan Tuhan Yesus yang kami hadapi, yang membuat kami seringkali jatuh bangun dalam mempraktekkan tentang kesabaran. Namun firman-Mu hari ini Tuhan mengingatkan setiap kami
supaya kami terus berwaspada, terus berjaga-jaga, terus melekat dengan Tuhan, supaya kesabaran itu akan terus menjadi gaya hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan melakukan perjamuan kudus. Tuhan Yesus, mari Engkau mau tolong kami. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan, para pelayan Tuhan, para pelayan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan Yesus kami melayani bukan dengan kekuatan kami sendiri, namun kami melayani dengan kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga semuanya jadi nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah siap untuk makan sehidangan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan angkat satu pujian sambil kita jalankan perjamuan. Firman Tuhan berkata, ambillah dan makanlah. Firman Tuhan berkata, ambillah dan minumlah. Kasih Tuhan sungguh mulia. Saya minta yang sudah terima perjamuan berdiri supaya bisa dilihat oleh petugas siapa yang belum terima. Di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Bapa di surga, sungguh kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau kesempatan hari ini Engkau berikan kepada kami, untuk kami bisa hadir di tempat ini bersama-sama dengan rekan-rekan kami, untuk kami bersama-sama makan sehidangan bersama Tuhan Yesus di dalam perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah menguduskan kami, Engkau yang sudah mengampuni segala kesalahan dan dosa kami, sehingga kami layak untuk menerima perjamuan hari ini. Kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, angkat tubuh Tuhan yang ada di tanganmu. Dengar firman Tuhan, maka kita akan makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama
dalam nama Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan minuman ke atas, dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat kedua tangan saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Dia baik. Dia sudah mengorbankan dirinya untuk menebus setiap dosa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu Bapa. Kami sudah diselamatkan. Kami sudah ditebus dosa kami, menjadi orang kesukaan-Mu Bapa. Katakan kepada Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus. Pujilah Dia dalam hatimu, pujilah Dia dengan suaramu yang penuh, karena Dia yang mempunyai kerajaan Allah, dan Dia juga yang sudah menebus setiap dosa kita. Hatiku sujud dan beribadah.
perjamuan kudus yang kami lakukan Tuhan, kami akan terus mengingat akan pengorbanan-Mu di kayu salib, dan kami akan memberitakan Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami akan terus memberitakan kebenaran firman Tuhan, kami akan terus memberitakan keselamatan dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Nah, doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biar kita menjadi orang-orang yang lebih bersabar lagi, amin. Menghadapi setiap tantangan, masalah, kita lebih bersabar lagi, dan kita menunggu rencana Tuhan yang indah terjadi, amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan saat ini, dan saya mengundang para pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Kita akan berdoa sebelum memberikan persembahan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu itu terus tertanam dan berbuah dalam hati kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Engkau berkati dia berlipat kali ganda lagi Tuhan. Kesehatan, kekuatan Kau terus berikan buat hidupnya. Dan kami saatnya Tuhan akan memberikan persembahan. Kau berkati kami, berkati setiap tangan-tangannya memberi Tuhan. Kau berkati Tuhan, biar apa yang diberikan Tuhan bukannya sekedar sebuah nilai Tuhan, tetapi dari hati kami yang sungguh, kami memberi yang terbaik untuk Engkau Tuhan, untuk kemajuan kemuliaan-Mu Tuhan di gereja ini. Terima kasih, ini doa kami di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sambil persembahan jalankan, mari kita semua mendengarkan pengumuman. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah di Ibadah Raya GP Solution Ministries Makassar. Dan berikut kita akan menyaksikan pengumuman selama sepekan ke depan. Jadikan warta yang Anda terima sebagai penuntun untuk bersaat teduh setiap harinya. Dan lakukan 4M, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer juga ke nomor rekening gereja yang tertera pada layar. Komsel Youth di hari Kamis, tanggal 8 Juni jam 7 malam bertempat di Sekret Gereja Puri Diva Istanbul. Doa puasa di hari Sabtu, tanggal 10 Juni jam 1 siang melalui Google Meet. Mari jemaat dan seluruh pelayan Tuhan, khususnya pelayan hari Minggu, untuk bergabung di dalam doa puasa ini. Kita akan berjumpa kembali dalam ibadah raya di hari Minggu, tanggal 11 Juni jam 8 pagi, bertempat di Hotel Tri Jalan Pandang Raya nomor 12. Sekedar informasi bahwa ibadah raya online mulai per tanggal 4 Juni ditiadakan di Facebook dan akan digantikan dengan mengupload kegiatan ibadah raya di YouTube. Mari untuk setiap jemaat mendukung channel gereja dengan cara like, comment, share, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini. Sekian informasi hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, itulah pengumuman kita sepanjang minggu ini. Biarlah setiap kegiatan gereja kita boleh mengikuti dengan baik. Amin. Saatnya kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Yang siap mendapatkan berkat dari Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan sekali lagi, bersuara bagi Tuhan. Haleluya. Kan ku angkat sekarang korban pujian, katakan. Kan ku angkat sekarang korban pujian, walau di tengah badai, dengan imanku akan berkata, hai jiwaku, janganlah engkau gelisah.
Bapa Sorgawi, yang walaupun kami seringkali hidup ada di dalam badai, hidup di jalan yang beronak dan berduri, berliku dan berbatu, namun kami akan tetap dan terus memuji Tuhan. Karena kami yakin dan percaya di atas pujian kami Engkau bertahta. Dari tahtamu Engkau akan memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih kami telah mendengar firman-Mu tentang kesabaran. Kami yakin dan percaya bahwa orang sabar dikasihi Tuhan. Orang sabar disenangi Tuhan. Orang sabar disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga telah makan sehidangan dengan Engkau. Tubuh-Mu dan darah-Mu telah masuk dalam tubuh kami, dalam kehidupan kami. Biarlah kami akan lebih kuat, lebih sehat, sehat jasmani, sehat rohani. Tambahilah iman kami kepadamu ya Bapa, sehingga kami tidak akan geser ke sana ke sini, tetapi kami akan fokus hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami akan melakukan kegiatan kami masing-masing. Kami mohon penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan atas kami, sehingga kami akan terus dimampukan oleh Tuhan untuk berkarya, bekerja, belajar, beraktivitas, dan juga melayani Tuhan. Kedangkan tangan kasih-Mu ya Bapa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, katakan amin. Halo.